Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, hari ini ya, siang hari ini, tepatnya hari Kamis ya. Insya Allah kita semua di sini lagi puasa ya. Ini saya mengadakan lagi IG live teman-teman. Jadi biasanya itu Selasa malam. Insya Allah nanti saya akan ada beberapa IG live yang jadwalnya itu ini ya, fleksibel ya. Jadi bisa tiba-tiba ada IG live aja. Pokoknya makanya teman-teman stay tune terus di sini, oke? Nah, alhamdulillah nih, siang hari ini ya saya akan berbincang dengan salah satu pengusaha ya. Beliau ini orangnya soleh insya Allah ya, dan luar biasanya beliau sudah banyak sekali bisnis, tetapi akhirnya menemukan bisnis yang tepat ya teman-teman. Kita masih nunggu nih kehadiran dari pemateri kita ya pada siang hari ini. Ini udah banyak yang datang nih. Halo, assalamualaikum teman-teman yang sudah bergabung, masya Allah. Ini dari mana aja nih teman-teman? Boleh ya ditulis di kolom komentar dari mana aja nih teman-teman semuanya. Oke. Ya, jadi siang hari ini kita akan IG live bersama dengan Mr. Geng ya. Beliau adalah seorang pengusaha tangguh ya, insya Allah soleh juga. Jadi rajin jualan, rajin tilawah juga. Nah, tema kita hari ini seperti itu ya. Kita langsung, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman udah siap ya untuk menyimak dan belajar dari Pak Geng langsung. Ya, assalamualaikum Pak Geng, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Alhamdulillah, masya Allah. Ini akhirnya ya kita bisa duet juga ya Pak, karena luar biasa nih Pak Ya, Geng Pak. ini teman-teman. Luar biasa jadwalnya padat banget ya. Harusnya kita kemarin Selasa kemarin ya Pak ya, tapi qadarullah memang belum bisa Ya, untuk IG live bersama. Nah, makanya nih siang hari ini kita alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya dan Pak Geng bisa duet. Insya Allah bisa memberikan motivasi dan ilmu-ilmu untuk teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Nah, amin, amin. ini Pak Geng, tema kita nih Pak, sebenarnya Hmm, sih nggak jauh-jauh ya, karena kan memang saya ini selalu mengangkat tentang bincang bisnis, dan memang luar biasa banyak sekali teman-teman yang sangat antusias ya gitu dengan soal bisnis gitu. Apalagi sekarang itu semua itu lagi happening ya. Jadi banyak sekali orang yang mulai go online ya, bisnis secara online gitu. Apalagi dengan tambah berkembangnya teknologi ya. Jadi banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk menjadi pembisnis. Nah, cuma nih saya melihat keunikan nih di pagi ini gitu ya. eh Kan tema kita hari ini ya rajin jualan, rajin tilawah gitu. Nah, ini saya melihat keunikan di pagi ini dari ya saya amati lah ya, dari kemarin itu kan saya juga beberapa kali berdiskusi ya dengan narasumber-narasumber sebelumnya gitu. Nah, saya melihat pagi ini unik gitu kan. Kayaknya kuncinya itu tilawah gitu. Nah, mungkin boleh nih Pak dijelasin dulu ini maksudnya apa sih rajin jualan, rajin tilawah gitu. Boleh Pak, biar teman-teman ya. terinspirasi dan bisa mengikuti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau untuk tilawah ya, saya sebenarnya sih nggak gitu-gitu banget ya tilawahnya ya, biasa aja sih. Ya. Teman-teman juga kayaknya ada tilawahnya juga banyak. Tilawah saya paling satu juz sehari. Jadi desain paling yang yang bagus itu tilawah sebelum subuh. Nah, itu biasa diterapin Sebelum sebelum subuh. Nah, jadi sebelum mulai aktivitas ya coba kita baca Quran dulu. Jadi saya pengen banget kalau misalnya zoom seminar seperti ini ya. Saya sebelum ngapa-ngapain itu coba Al-Quran dulu. Ini Masya saya Allah. dapat dari Ustadz Yusuf Mansur biasanya. Nah, UYM itu kalau udah mau mulai acara biasanya dia suruh kita ngaji dulu. Baca Quran Hmm, dulu. Ya biar insya Allah acaranya lancar, insya Allah acaranya berjalan lebih bagus lagi gitu. Kalau karena kita udah pegangnya Al-Quran dulu. iya betul. Nah gitu Mbak. Nah, jadi saya dapatnya dari sana dulu nih. Begitu. Jadi emang berarti sesuai ya pengusaha pecinta Quran. Karena memang yang saya tahu juga Al-Quran itu ya kalau kita membacanya ya gitu, itu akan diberikan kelapangan waktu, khususnya pengusaha Ya, gitu ya. Karena kan sebenarnya ritme pengusaha itu nggak bisa dikatakan sama dengan seorang karyawan ya gitu. Malah
cenderung kalau saya rasa itu lebih sibuk gitu kan. Saya kan dulu juga pengalaman nih Pak jadi karyawan gitu ya. Justru ternyata lebih lebih sibuk, tapi ternyata dengan kita memegang Al-Qur'an gitu ya, itu benar gitu fadilahnya itu jadi punya waktu luang gitu. Jadi waktunya tuh lapang istilahnya semuanya itu berjalan aja gitu loh, bisa gitu. Ya meskipun dengan beberapa agenda dan yang saya tahu juga kan Pak Geng ini kan juga ini ya masih bekerja juga sambil bisnis gitu kan. Nah, Ya, sebenarnya apa sih alasan Bapak gitu? Artinya kan Bapak udah bekerja nih, terus kenapa sih mau bisnis gitu? Apa sih alasannya gitu kan? Terus ya. apa yang didapat dalam bisnis ini gitu? Ya, sebenarnya saya bisnis, sebenarnya saya udah lama ya bisnis ya. Kerja saya pun ini sebenarnya nggak kerja seperti karyawan-karyawan masuk kantor pulang ini biasanya nggak. Ini saya Ya. sebenarnya bisnis juga. Jadi saya di dunia bisnis ini udah lama. Jadi ya kalau untuk dibilangin apa sih, kenapa sih harus bisnis ya? Karena Rasulullah bisnis, itu aja. Hmm. Karena Rasulullah bisnis, sahabat-sahabatnya bisnis. Jadi ya siapa sih yang kita tiru di dunia ini kalau nggak bukan Nabi kita ya? Jadi ya bisnis Mm-mm. ya. Kalau salah satu alasan kenapa harus bisnis ya itu ngikutin Nabi. Nah, biar biar kenapa ngikutin Nabi ya Insya Allah selamat hidupnya. Karena Nabi itu udah jelas, udah Mm-mm. pasti manusia yang paling selamat di dunia dan akhirat. Jadi kita tiru aja Nabi. Kalau Nabi kita dagang ya dagang. Karena Nabi kita sibuk bisnis ya kita bisnis. Itu aja Mbak. Jadi intinya saya Iya. gitu-gitu aja hidupnya simpel-simpel baik. Kata orang Betawi ya simpel-simpel baik. Lebih baik ya kan. Tapi insya Allah rezekinya nggak simpel ya Pak ya, insya Allah. Iya, amin amin amin. Nah, kan tadi kan itu kan alasan Bapak bisnis ya, berarti ingin mengikuti Rasulullah ya. Memang yang saya tahu juga kan Rasulullah itu lebih lama masa daripada masa kenabiannya ya menjadi seorang pengusaha ya. Itu Nah, itu 20 tahun. lebih lama gitu. Jadi ya kalau memang kita ini umatnya, salah satu umatnya, maka ketika kita berdagang itu ya kita melakukan mengikuti sunnah. Berarti artinya juga kita sedang ibadah ya. Jadi ibaratnya nggak cuma dapat rupiah ya dapat pahala juga insya Allah gitu kan. Iya, Kalau iya Mbak. kalau sebelumnya kan juga saya tahu kan Bapak itu kan bisnis sudah macam-macam nih ya. Berarti kan ini Hmm, kan dua hal yang berbeda dong. Yang Bapak jalan ini kan maksudnya lebih ke ini ya jasa ya, yang bisnis satu ya, ini. Tapi kan yang satunya lagi ini kan bisnis Bapak ada bisnis kesehatan gitu kan. Dan di sini hmm, Bapak bukan hanya sekedar bisnis, tetapi Bapak di sini pengusaha karena Bapak ada tim ya, terus membangun ya. sistem gitu. Nah, itu perbedaannya apa sih dari kedua itu gitu? Dan yang mana menurut Bapak yang lebih membuat nyaman gitu ya? Karena kan kadang kita melakukan sesuatu itu kan nyaman gak nyaman ya gitu, enak Ya, gak enak gitu. Ada sisi lebih baiknya di mana gitu. Nah, monggo Pak. ya, ya. Wajar sih sebenarnya ya, namanya manusia sih. Kadang kalau dihadapin dua pilihan tuh kadang emang begitu. Ada yang senang, ada yang enggak. Kadang yang penting kitanya. Kalau kita tuh bisnis itu bikin kita nyaman, senang bermasyarakat, senang ada orang di sini, ada tim, itu biasanya kita nyaman aja jalannya. Makanya saya kalau sama mitra saya itu ya, kebiasaan saya sama mitra saya itu biasa setiap pagi itu saya pasti selalu sapa dia. Selalu sapa, Mm-mm. ngucapin salam itu seperti yang saya udah jelasin di seminar Zoom sama Grow ya, sama Kang Azhar dulu ya. Oh Jadi iya. dulu saya sampaikan di situ kalau setiap hari saya wajib sapa mitra, bukan sapa calon mitra. Nah Mm-mm. ini yang penting, sebab mitra ini yang penting. Dia itu amanah yang udah jelas. Itu bagi saya seperti itu. Jadi ya ketika udah kita sapa mitra-mitra kita, jadi kita secara tidak langsung udah ngasih tahu, oh ini loh saya hadir loh, saya hadir, saya siap untuk bina teman-teman, saya siap berbagi apa kesulitan-kesulitan teman-teman dalam jualan. Nah, jadi ayo saya ada nih gitu. Jadi setiap hari saya sapa itu aja. Intinya untuk berbisnis seperti yang kita jalanin sekarang ya, bisnis BP ya, itu kalau dulu saya sempat sebelum BP ini saya bisnis LMM ya, bisnis Mm-mm. multi level marketing dulu. Nah, itu pembinaannya beda banget sama BP ini ya, beda banget. Ya, jauh ya. Kalau kalau Mm-mm. dulu tuh emang sistemnya itu emang ya kalau LM kita sebagian orang sih udah banyak tahu ya seperti apa LMM Mm-mm. itu. Tapi kalau di sini enggak, beda banget ya. Bahkan di BP ini bisnisnya itu bicara bisnis sekitar 25% cuman. Kalau nggak Iya salah saya betul. sampai 25%. Jadi banyaknya itu ilmu parenting, ilmu pembinaan seperti ini nih. Ini kan nggak ada di tempat lain. Jadi jarang jarang ketemu. Mungkin ada tapi jarang ketemu saya. Jadi intinya di komunitas ini saya
alhamdulillah rasanya kok beda banget rasanya ya. Ya itu Mm. Wak, saya rasain sampai sekarang. Sampai saya di titik distributor seperti ini. Dan alhamdulillah Iya, ini berkat Mbak Anis juga ya sebagai mentor Masya ya. Allah. Ya alhamdulillah. Sabar ya. Sabar sama saya gitu. Kan kalau menghadapi laki-laki itu memang harus sabar, bukan ya, Pak? Iya, iya emang Mbak. Emang agak beda Jadi ya. memang iya, jadi memang alhamdulillah nih teman-teman ya, Pak Geng ini adalah salah satu mitra saya yang loyalitasnya luar biasa tinggi dan beliau ini benar-benar mengikuti saya itu dari saya belum jadi apa-apa gitu ya, Pak. Artinya kita masih merintis bareng gitu ya. Jadi kayak yang masya Allah banget gitu dengan melihat sekarang beliau timnya sudah banyak gitu ya, kemudian banyak prestasi-prestasi yang didapat gitu. Jadi kayak yang Iya, masya Allah ini yang membuat saya akhirnya ini tidak boleh berhenti gitu. Ini harus diperjuangkan gitu ya karena saya di sini itu bukan lagi untuk masalah rupiah yang saya dapat aja gitu, tetapi bagaimana orang lain yang sudah sama saya ini bisa punya rupiah, kemudian penafkahannya tercukupi gitu, impiannya tercapai, itu sih sebenarnya yang membuat saya akhirnya terus terdorong untuk ya berinovasi ya. Saya manusia juga gitu ya. Saya yakin teman-teman juga ya kita akan dalam bisnis itu pasti akan ada titik jenuh ya. Kita akan menemukan ya saya harus ngapain lagi gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini saya tidak merasakan hal itu gitu ya. Itu ketika awal-awal saya bisnis itu saya merasakan seperti itu. Ini saya harus ngapain lagi ya, harus gimana ya. Nah, semakin banyak alhamdulillah Allah titipkan saya ya mitra-mitra, tim-tim yang luar biasa dan mereka punya harapan yang tinggi. Itu benar-benar akhirnya membuat ya setiap hari itu malah inovasi-inovasi terus yang ada di otak saya gitu. Saya malah nggak mikir ini harus ngapain lagi, harus enggak, tapi kayak oh saya harus begini, saya harus begini gitu. Jadi memang luar biasa bisnis di sini tuh kayak gitu. Jadi lebih membuat kita tuh orang yang lebih bertanggung jawab ya. Terus saya merasanya ini Pak kebermanfaatan itu sih yang iya, saya memang nggak pernah dapetin gitu ya. Kan memang dulu salah satu alasan resign saya itu kan karena mau 3A priority of life itu ya, pengen eh, ibadah yang khusyuk gitu, benar-benar punya waktu ibadah yang banyak gitu ya. Terus juga pengen punya waktu dengan keluarga dan terakhir itu amal jariah dan masya Allah dari wasilah bisnis itu benar-benar bisnis ini saya jadikan sebagai kendaraan untuk kebermanfaatan gitu. Jadi teman-teman ini perlu tahu nih ya bahwa bisnis itu bukan hanya bicara rupiah. Ternyata dari bisnis ini bisa kita jadikan kendaraan untuk kita bermanfaat buat orang banyak gitu. Nah, yang saya rasakan ini Pak, kita kayak investasi akhirat ya. Apalagi kan luar biasa nih Pak Geng ini kan mitranya Hafizoh ya, itu iya. Masya Allah banget gitu ya. Ibaratnya mereka itu orang-orang soleh ya, orang-orang yang dekat dengan Hmm. Quran gitu. Kemudian kita ajarkan ilmu bisnisnya sehingga dia bisa benar-benar menjadi inspirasi untuk orang banyak gitu ya. Ya siar agamanya dia dapat ya kan, karena dia menghafal. Kemudian siar kayanya itu ya dari bisnis dia juga dapat gitu. Ya kan? Kan Rasulullah juga Benar kan ya. menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya itu untuk kaya gitu. Ya supaya peradaban ini kita yang pegang gitu kan. Jadi sebaik-baiknya harta itu ya yang di tangan orang beriman gitu. Jadi luar biasa banget. Saya salut sama Pak Geng yang punya timnya tuh udah habis-habis. Insya Allah kita bisa Amin. bantu mereka ya Pak Ya, amin Mbak, mensukseskan amin. mereka Ya, gitu. Jadi apa ya? Untuk teman-teman juga ya yang mau bisnis atau apa tuh jangan pernah berpikir bahwa ya dengan bisnis kita dapat rupiah aja. Oh enggak gitu. Bahkan kita mendapatkan lebih ya kalau kita berpikirnya kita dapat rupiah ya hanya dapat rupiah saja gitu. Tetapi kalau kita berpikir dengan berbisnis kita bisa memberikan kebermanfaatan. Artinya kita bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Itu malah membuat bisnis kita semakin besar. Itu yang saya rasakan itu ketika niat bisnis saya itu bukan lagi soal penafan kan. Saya itu resign ya dari kerjaan ya, otomatis bagaimana caranya saya punya penghasilan sama dong kayak waktu saya kerja itu di awal. Beriring jalannya waktu ya mindset saya ubah, saya tanam gitu bahwa ini ternyata pas saya punya tim nih ya kayak Pak Geng, Bunda Trisna itu ya, mereka-mereka lah yang masya Allah ternyata saya bisa bantu orang gitu ya. Ya alhamdulillah punya penafkahan, impiannya tercapai gitu ya. Kemudian bahkan Pak Geng, Bunda Trisna itu bisa mendidik orang lagi gitu kan. Itu kan yang luar biasa banget gitu ya. Itu ibaratnya kalau kita itu kayak ngajarin Al-Fatihah ke anak gitu ya, itu tidak akan habis gitu. Dia baca itu amal buat kita, ya kan? Dia ajarkan itu amal buat kita. Sama di sini juga seperti itu. Kita ajarkan ilmu bisnis ke orang, terus dia bisa, ya, dia ajarkan lagi ke orang itu terus ke kita.
dan insya Allah itulah salah satu yang saya rasakan akhirnya bisnis saya besar, keberkahan itu jadi bisa membantu orang lain punya penafkahan gitu. Nah, insya Allah nanti Pak Geng juga akan lebih besar lagi, akan Amin, lebih amin. bersinar lagi, timnya juga lebih banyak lagi. Dan yang paling penting itu adalah teman-teman harus tahu bahwa menjadi pengusaha itu harus siap waktu, siap pikiran, siap tenaga. Apalagi kita ngurusnya orang nih, gitu kan, manusia Iya. gitu, ya kan? Itu benar-benar harus gitu. Kalau dulu saya sih tidur ini sampai sampai hari ini kadang suka masih 2 jam Pak tidur sehari gitu, Oke. suka sampai 2 jam. Tapi akhirnya belakangan ini saya merasa kurang enak gitu ya, karena kan pola tidur juga kurang bagus gitu. Akhirnya saya coba buat schedule lagi. Jadi alhamdulillah nih udah beberapa hari sih saya tidur selalu jam 10 malam gitu. Itu udah paginya tuh lebih fresh, lebih enak malah gitu. Jadi kadang jadi ada satu ini Pak, satu artikel yang buat saya tuh tersentil gitu. Ternyata leader itu bukan yang tidurnya paling malam, tetapi yang bangunnya paling pagi. Iya. Di situ saya, oh iya ya benar gitu. Dan ternyata memang kurang bagus ya kalau kita selalu begadang kayak gitu ya. Itu berimbas ke nanti pas di pagi harinya itu kita malah ngantuk, malah capek, jadi suntuk gitu ya. Tapi kalau kita tidur jam 10 terus jam 3 bangun atau jam 2 bangun itu seger banget gitu. Aktivitas tuh enak banget. Gitu. Ya, Ya. alhamdulillah kan ya di MOS ya, khususnya di BP juga udah diterapin kan ya. Iya Iya, betul. kegiatannya udah ditutup jam 7 udah selesai semuanya. Ibarat. Mm-mm. Dan Iya, karena memang juga ternyata bisnis juga gini ya kan, kalau saya tahu kan Bapak ini kan kita kan pengusaha pecinta Quran ya. Jadi memang ternyata penting banget lingkungan juga dalam bisnis ya Pak. iya, Lagi kan Bapak yang istilahnya notabene-nya udah bisnisnya udah lebih lama dari saya ya. Mungkin istilahnya udah merasakan garamnya itu lebih banyak lah gitu ya daripada saya gitu kan. Dan melihat apalagi kan persaingan bisnis itu ya ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Ada yang iya, caranya bagus, ada yang tidak bagus gitu. Nah, tapi kan alhamdulillah kita di sini dinaungi di komunitas pengusaha pecinta Quran gitu. Jadi yang malah lucunya itu ya kita saling support ya, kita ngasih istilahnya ngasih bocoran ya, kayak Pak Geng nih hari ini gitu kan, kasih tipsnya ya, beliau dengan tilawah terus beliau membagi waktu dengan timnya gitu kan, membina timnya gitu ya. Ya kan ini istilahnya harusnya tips ya, rahasia kita yang ya udah kita aja yang tahu gitu kan. iya Tapi emang. memang iya, uniknya di sini kan seperti itu ya, kita istilahnya yang ya karena itu niatnya adalah untuk jariah gitu kan, kalau kita ajarkan orang ya, kemudian dia bisa diajarkan lagi ke orang lain terus kita itu. Nah, gitu. Iya. Nah, ini Masya Allah banget nih Pak Geng, luar biasa. Saya salut beliau ini konsisten. Tinggal semangat juangnya lagi nih Pak ya harus. Siap, siap. Iya, karena timnya udah Ya, luar biasa banyak banget ya gitu. Jadi memang harus dan memang benar Pak, hidup itu adalah pilihan ya. Makanya saya juga akhirnya memilih gitu karena saya tidak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu, maka saya memilih ya fokus di usaha gitu. Mana yang menurut saya ini paling banyak maslahatnya. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk orang banyak ya. Kalau seandainya saat itu saya masih bekerja ya gitu, mungkin saya tidak akan bisa ibadah dengan enak. Ya kalau ibadah mungkin masih bisa lah ya kita, apalagi kalau dengan ritme bisnis Bapak seperti itu. Tapi untuk dengan keluarga itu saya, kalau saya saat itu masih jadi karyawan, mungkin saya nggak bisa kayak 24 jam itu bisa sama mereka. Intinya orang tua butuh apa saya ada gitu, saya siap. Terus ya yang terakhir itu amal jariah itu gitu. Mungkin ya saya hanya begitu-gitu aja gitu ya. Kalau saya kan ritme karyawannya seperti itu Pak. Jadi kerjanya udah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Bener-bener ya mm, karyawan gitu. Tetapi alhamdulillah ketika saya memutuskan, bener-bener saya berani ya, saya lihat maslahatnya itu lebih banyak gitu. Ya memang pasti proses di awalnya itu kita akan merasa ya nggak mudah ya karena kita adaptasi, biasalah sesuatu kita menemukan hal yang baru itu pasti adaptasi dulu. Nah, tetapi satu hal yang selalu saya yakini bahwa pertolongan Allah itu ada gitu. Yang saya lakukan, yang saya pilih adalah untuk kemaslahatan banyak orang, niatnya lillahi ta'ala ya kan, maka pasti Allah bantu dan itu bener bener banget, iya. bener-bener gitu. Jadi kita doain nih teman-teman, mudah-mudahan Paging Bismillah segera dan Amin. berani memutuskan untuk resign, tapi niatnya lillahi Hmm, ta'ala ya Pak. Jadi bukan bukan hanya sekedar pengen bisnis atau apa, bukan gitu ya. Niatnya itu harus besar.
Ya, Karena nanti kalau ya niatnya bisnis aja ya dapatnya bisnis aja sih gitu. Karena kan iya. segala sesuatu itu tergantung niatnya ya, segala perbuatan tergantung. Insya Allah ya 2 bulan lagi ya Pak ya, Amin, amin. Hah? 2 bulan lagi ya habis Lebaran ya. Iya, amin. Amin, Pak. Doain ya, doain lancar. Saya Saya, doain saya ini Pak. kaget juga nih, saya kan juga kaget ini kok Allah titipin saya mitra-mitra yang hebat-hebat seperti ini ya. Heeh. Hafiz Quran, Masya Allah, saya kan kadang-kadang kaget deh. Dulu pas awal-awal saya dapat mitra tuh orang DPRD juga, Pak, pejabat juga. Heeh. Saya kan nggak kaget nih, Ya Pak. Yang karena hebat luar biasa emang. itu kan kita itu kan akan menarik orang satu frekuensi Pak. Ya jadi Iya, Bapak dekat dengan Quran ya mungkin kita tidak menghafal nih ya kan. Kita tidak iya, menghafal, tetapi kan kita mendekatkan diri dengan Quran, maka Allah datangkan orang-orang yang dekat dengan Quran juga gitu. Itu pasti seperti itu ya, sama halnya dengan saya sama Bapak gitu ya. Kita tuh istilahnya punya satu frekuensi gitu, makanya bisa ketemu padahal kan kita nggak saling kenal ya sebelumnya dan tahunya itu dari Instagram. iya, Ya, luar biasanya bisnis tuh gitu ya, kita jadi punya keluarga tuh banyak ya kan, jadi silaturahmi lah sama semua orang gitu ya, yang nggak kenal jadi saudara, itu sih yang luar biasa. Dan uniknya ya mitra bapak juga nggak ada yang bapak kenal kan, rata-rata orang orang lain semua kan. iya, jauh-jauh mitra, itu jauh. Ada yang di Kalimantan ya. Iya, Kalimantan Terus malah di yang banyak. Iya, makanya saya tuh gini, Pak. Saya tuh pernah sering banget berafirmasi seperti ini. Saya pengen banget punya tim di Kalimantan gitu. Pengen banget. Ya, kodarullah jalannya lewat Bapak gitu. Iya, Ya, saya ada gini, aja ya. saya pengen banget punya tim itu di Lampung. Ya, kodarullah jalannya ada lewat Bunda Trisna. Itu mesti kayak gitu. Ya, kadang kan nggak Iya, iya. rezeki itu datangnya nggak harus dari kita aja gitu. Dari orang sekitar kita gitu. Ya kan? Dan tapi yang paling penting niatnya itu yang harus dijaga gitu. Kenapa pengen punya Iya, mitra di sana gitu? Kenapa? Ya karena supaya distribusinya makin luas. Sehingga kalau saya punya konsumen di Kalimantan atau saya punya apa ya istilahnya orang yang mau beli di Kalimantan tuh ya udah ada orang di Kalimantan gitu kan. Jadi lebih memudahkan distribusi dan otomatis PR saya juga semakin besar gitu. amin, Gitu. amin. Jadi sekali lagi kita doain ya mudah-mudahan pagi habis puasa. Berani. Memang harus ini Pak, harus berani serius. Iya, Harus amin. berani. Iya. Kabul, kabul. Saya Insya Allah amin. Saya bisa berbicara seperti ini bukan saya mendengar dari siapa, tapi karena saya melakukan. Gitu. Makanya saya dengan eh, dengan percaya diri menyampaikan ke Bapak gitu ya. Artinya ya bukan berarti saya hebat, tapi itu Pak yang harus Bapak ingat, pertolongan Allah itu ada. Itu aja, pertolongan Allah itu ada, apalagi niatnya baik ya. Dan saya lihat kan anak Bapak nih udah mulai menghafal ya, Masya Allah banget loh. Masih kecil ya. Abang Rizvan itu masih 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, 5 tahun, Mbak. Iya kan, kalau ada bapaknya kan bisa sholat Jumat bareng, ya kan? Dan sebenarnya setahu saya tarbiyah itu ya untuk mendidik akhlak itu seharusnya adalah bapaknya bukan ibunya, Iya, iya kan? benar. Benar, Pak. Iya, jadi pokoknya difikirkan maslahatnya aja. Ini mumpung mumpung kita ketemu tatap wajah ya Pak, meskipun via online. Jadi saya kasih afirmasi semangat lagi buat Bapak gitu ya. Insya Allah Amin, juga amin. bisa. Insya Allah Amin, saya amin. yakin ya. Apalagi kan Siap, siap. niatnya baik. Niatnya baik demi kemaslahatan banyak orang bukan hanya diri sendiri, insya Allah pasti. Tuh. Amin, Ya Mbak. bapak sendiri juga sudah merasakan kan apa namanya positifnya lebih banyak di mana seperti itu. Iya, benar-benar. Oke, by the way ini udah jam 1 ya, Bapak harus balik. Kita masih bisa bincang-bincang atau gimana nih, Pak? Oh iya, boleh deh. Nanti disambung Oh, lagi. oh gitu. Karena ini Hmm. luar biasa nih pemateri kita siang hari ini tuh luar biasa, super super duper waktunya padat. Ya, begitu lah, Mbak. Iya, ini alhamdulillah saya senang banget Bapak meluangkan waktu ya di waktu istirahat apa namanya mau Amin, amin. berbagi sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini terinspirasi dan apa ya mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan dan bisa diajarkan lagi ke orang banyak.
Ya, Amin, amin. dan buat teman-teman yang puasa, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Ya, makasih nih Pak Geng. Kita tutup Sama-sama, Mbak. siang hari ini ya, bincang bisnis siang hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama. Terima kasih buat Pak Geng ya untuk waktunya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Luar biasa nih ada ada Jauh Hari, Bunda Rodi, Bunda Trisna, Mas Ahmad. Ini banyak sekali ya yang nggak bisa saya sebutkan. Ada Mbak Lina juga yang mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Geng. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Oke. Mbak Lina, Mbak Rudi, Bu Irma, Ya. Bu Terima Um. kasih. Terima kasih. See you next time.